Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nengla Makfira selaku moderator, saya Indri, saya Kalilara Hadatul Aisy, saya Keiza Siska Putri, saya Emra Ditya Pratama, saya Lailatul Putri, saya Naila Salimah, dan saya Kewa Noratul. Di sini izinkan kami mempresentasikan video tugas kelompok kami mengenai analisis data, di mana video ini merupakan bagian dari tugas mata pelajaran TIK di bawah bimbingan oleh Bapak Muhammad Amin Al-Fazli. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh semua anggota kelompok. Analisis data merupakan proses mengumpulkan, mengelola, dan menafsirkan data untuk menemukan pola, informasi, atau kesimpulan yang dapat mengambil keputusan. Adapun beberapa pengertian analisis data menurut para ahli, yaitu pertama, menurut Profesor Dr. Sugiono, analisis data merupakan proses penelitian yang sangat sulit karena membutuhkan kerja keras, cara berpikir yang kreatif, dan wawasan yang cukup tinggi. Sedangkan menurut Profesor Dr. Lexi J. Moleo, analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk memeriksa semua data dari instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, rekaman, hasil teks, dan lain-lain. Tujuan analisis data: mendeskripsikan data sehingga mudah dipahami, lalu untuk melakukan kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan atau pengujian hipotesis. manfaat analisis data: mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas, proses identifikasi yang handal, memungkinkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting, dilihat secara visual sehingga membantu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Ada beberapa metode analisis data, yaitu 1. Analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Hasil dari analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Kegiatan analisis data terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden. 2. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. 3. Menyajikan data tiap variabel yang telah diteliti. Yang 4. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. 5. Melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 2. Metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model tertentu lainnya. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus. Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola-pola, memilih mana yang penting dan mana yang perlu dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tujuan analisis data kualitatif. Ada beberapa tujuan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut. Pertama, menemukan makna. Bagaimana seseorang memberikan
makna atas sesuatu, baik berupa aktivitas, konsep, pernyataan, atau yang lain. Kedua, menguraikan dan menjelaskan konteks yang melingkupi suatu kondisi atau peristiwa untuk menjelaskan bahwa suatu tindakan tidak bisa dipisahkan dari suatu lingkungan yang ada. Ketiga, menguraikan dan menggambarkan bagaimana suatu tindakan terjadi, tindakan apa yang terjadi, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Keempat, menjelaskan alasan atau rasional mengapa seseorang melakukan suatu tindakan dengan cara tertentu. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelahnya. Rangka dan prosedur analisis data. 1. Tahapan pengumpulan data. 1. Tahapan editing. Pada tahap ini yakni memeriksa kejelasan, kelengkapan, atau mengenai instrumen pengumpulan data. Maksud pada tahap ini yakni merupakan identifikasi atau klarifikasi pada tiap yang menyatakan instrumen pengumpulan data atau variabel pengumpulan data. 3. Tahap tabulasi. Melakukan kegiatan mencatat atau entry ke dalam tabel-tabel induk dan penelitian. 4. Tahap pengujian. Pada tahap ini data akan diuji kualitasnya yakni menguji fasilitas dan reliabilitas penggunaan data. Berikut ada beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data. 1. Memperluas hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan. Hasil analisis masih memiliki miskin makna. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan, maka bisa dilihat maknanya. 2. Hubungan pertemuan dengan pengalaman pribadi. Temuan dari hasil analisis bisa dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi peneliti yang cukup kaya. 3. Minat nasihat dari teman yang kritis. Bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis data, mintalah pandangan kepada teman yang profesi dan memiliki pandangan yang kritis. Berikut beberapa jenis analisis data. Analisis deskriptif, menganalisis data untuk menggambarkan karakteristik data seperti median, mean, dan modus. Analisis inferensi, menganalisis data untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Analisis korelasi, menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Analisis regresi, menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis faktor, menganalisis faktor yang mempengaruhi variabel tertentu. Analisis kausal, menentukan sebab akibat variabel. Adapun beberapa tahap perkenalan perkakas analisis data, yaitu pertama Google Colab, kedua Python. Python ini terdiri dari cetak data, pemberian nilai data, banyak data untuk satu variabel, penyeluruhan data, uji kondisi, dan pustaka kode. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami mengenai analisis data. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.